Oke, kita kembali lagi di Hukum ID pada saat ini dengan program Back to Campus bersama saya Lian Tabun. Kali ini saya sudah berada di kampus Universitas Syahid Jakarta untuk bertemu seorang perempuan yang begitu bekerja keras dan benar-benar mempunyai jiwa kepemimpinan di dalam memimpin untuk menjadikan perempuan itu lebih baik. Dan dari kacamata beliau memang perempuan benar-benar menjadi poin di dalam kehidupan. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Mbak Lian Amin. gimana? Sehat? Sehat, sehat Ibu. Jadi kita akan bincang-bincang bersama Dr. Andus Marlinda Arwati Purnomo SE MSI. Beliau adalah seorang rektor Universitas Syahid Jakarta. Kali ini kita akan membahas masalah kekerasan perempuan dan mengupas masalah kepemimpinan perempuan masa kini dan saat ini. Dari pandangan Ibu Marlinda sendiri, sampai saat ini Komnas HAM sampai 2004 sudah mengeluarkan bahwa 34.682 kekerasan perempuan itu semakin bertambah dan terus bertambah. Jadi ini seperti gunung es yang bisa dikatakan kapanpun ini akan menjadi wacana yang sangat perlu diperhatikan pemerintah. Bu Marlinda melihatnya seperti apa? Ya, kalau saya melihatnya selama ini memang walaupun sudah ada undang-undang tentang kekerasan seksual itu, ya, tetapi tindak pidana kekerasan seksual, tetapi implementasinya di lapangan masih rendah. Itulah salah satu yang menyebabkan mengapa kemudian tindak kekerasan terhadap perempuan itu semakin tinggi. Jadi ini salah satunya regulasi. Ketika undang-undang itu sudah jadi, kemudian kan harus ada PP turunannya. Dan PP turunannya harus disosialisasikan sedemikian rupa. Baik itu kepada yang menindak, ya kan, dari hukum, kemudian juga masyarakat. Sehingga orang yang akan melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan itu juga takut. Nah, mungkin selama ini PP-nya sudah ada, sosialisasinya yang masih kurang. Sehingga tindak kekerasan terhadap perempuan masih cukup banyak. Kedua juga perkembangan teknologi digital yang berkembang saat ini. Yaitu banyak kasus-kasus yang juga menyebabkan tindak kekerasan itu semakin tinggi. Jadi kan kalau disebut dengan kekerasan seksual itu kan tidak hanya dalam konteks bahwa dia melakukan tindakan seksual kan, misalnya perkosaan atau pelecehan, tapi harus dibedakan kan. Ada juga dengan kata-kata, ungkapan, kalimat itu kan juga kekerasan juga. Nah itu yang perlu disosialisasikan bahwa yang disebut dengan kekerasan itu punya definisi-definisi dan itu harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi perkembangan teknologi tinggi ini kekerasan bisa terjadi di dunia maya melalui handphone dan lain sebagainya. Yaitu yang banyak juga terjadi di kampus-kampus. Kan seperti itu. Nah, kampus kami saat ini sudah punya Satgas. Satuan Tugas Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Karena ini kewajiban. Jadi Kementerian Dikti mewajibkan semua kampus harus membentuk Satgas. Tidak hanya sekedar membentuk Satgas, ada dewan etiknya. Jadi kalau ada tindak kekerasan yang dilaporkan, tadi kalau mau naik ke kampus kami, kan ada barcode tuh di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan barcode untuk komplain mahasiswa, sarana, prasarana, dosen dan lain sebagainya. Yang di sebelah kiri lift itu ada barcode untuk tindak kekerasan seksual. Oh, jadi lebih mudah, Bu. Iya, jadi langsung di barcode aja langsung dilaporkan. Nah, itu untuk menghindari hal-hal seperti itu. Yang pertama kami membentuk dewan etik. Jadi ada SOP-nya. Kalau ada laporan, bagaimana SOP yang harus dilakukan? Tidak hanya sekedar Satgas. Dan Satgas pun harus kita berikan pelajaran. Kita bekerja sama dengan kampus lain yang sudah melakukan penindakan. Bagaimana Satgas itu bekerja. Jadi tidak hanya sekedar Satgas terus ditulis, sudah ada Satgas. Tapi Satgas juga harus paham. Satu secara psikologis, SOP menerima laporan, kemudian laporannya harus dikemanakan, ada dewan etik di sini. Dewan etik ini nanti yang menentukan, misalnya antara dosen dengan mahasiswa.
Iya. Nanti ada beberapa dewan etik itu akan memberi masukan ke rektor Iya. bahwa kasus ini misalnya pertimbangannya satu, misalnya dosennya harus A, harus B. Apakah hanya ditindak Ada secara poin-poinnya aja, Bu, ya. internal? Apakah kemudian ditindak secara eksternal dan dilaporkan ke kepolisian? Jadi semua Diproses sudah, semua ya, Bu, ya. jadi semua kita sudah membuat SOP, membuat dewan etik, sehingga kalau ada pelaporan-pelaporan itu bisa dilakukan dengan baik dan benar. Nah, mungkin pola itu yang harus dibuat seperti ini. Nah, sekarang perempuan banyak banget yang kena kekerasan, tapi dia mau lapor takut. Iya. Ya kan, mau lapor kemana? Iya. Kan mungkin di kepolisian, di tingkat polsek juga sekarang mungkin sudah terbentuk yang ada namanya tempat perlindungan perempuan dan anak. Nah, itu kan harus mensosialisasikan juga. Iya. Nah, kemudian yang ketiga masalah adat dan istiadat. Masing-masing ya, Bu, Kita ya. ini kan masih ada yang perempuan tidak berani melapor, tidak berani menggugat. Mungkin yang melakukan kekerasan adalah lingkungan terdekatnya, ya kan? Karena adat dan istiadat mungkin, budaya patriarki yang kita miliki, sehingga tidak ada laporan-laporan untuk pelaksanaan tindak kekerasan. Makanya laporannya jadi tinggi. Tetapi ketika mereka laporkan ke Komnas HAM, apakah kemudian ditindaklanjuti sampai ke ranah hukum, itu kecil banget. Berapa persentasenya dari sekian ribu itu yang kemudian ditindak secara hukum? Karena kadang-kadang di tengah mereka mundur, tidak jadi melapor. Kan banyak kasus. Coba lihat di data Komnas itu perempuan. Laporannya banyak, tapi kemudian ketika kita cek sejauh mana kemudian ditindak secara hukum, prosesnya ada pidananya. Sebenarnya harusnya dengan sekian ribu laporan, harusnya sekian ribu juga yang diproses secara pidana. Itu membuat efek jera. Karena kalau tidak, nanti tidak ada efek jera. Berarti pembiaran. Pembiaran saja. Jadi pembiarannya ada berbagai sisi juga ini sebenarnya. Mungkin dari mereka yang korban tidak paham bahwa ketika dia melaporkan tindak kekerasan itu, bahwa itu akan juga berdampak pidana. Nanti kalau sudah dijelaskan berdampak pidana, dia mundur karena tadi budaya, gitu kan, adat istiadat, ya kan, memilih damai. Nah, itulah yang kemudian nanti seperti puncak gunung es akhirnya, cuman laporannya yang banyak, tetapi tindak pidananya tidak ada, prosesnya tidak ada. Nah, polisi juga tidak bisa melakukan proses kalau mereka berdamai. Kan memang begitu kan? Kalau terjadi, kan kasus-kasus kemarin beberapa artis itu, mohon maaf ya kita nggak sebutin, kan sudah rame, sudah lapor nih ya ke polisi, terus ditarik kan kasusnya. Jadi tidak lanjut ke pidana. Nah, itu juga sebenarnya menurut saya contoh-contoh yang menyebabkan tindak kekerasan perempuan semakin tinggi. Karena kan tidak ada bukti-bukti yang dilihat nih oleh orang-orang terdekat ini. Tuh loh, kamu kalau macam-macam nih, contohnya si A masuk penjara sekian tahun, misalnya gitu. Si B membuat efek jera juga ya, Bu ya. Harusnya proses itu berjalan, karena itu membuat efek jera. Masalahnya di mana, Bu, seperti itu? Ya itu tadi, satu, kita lingkungan, budaya. Perempuan-perempuan ini kebanyakan kalau pada strata ekonominya tinggi, dia tidak akan mencabut ya. Iya. Pasti dia berani melangkah. Karena ada ini ya, Bu ya. Kalau dia yang strata ekonominya rendah dan dia tidak bekerja dan bergantung kepada misalnya keluarganya, kemudian ini contoh ya, kalau dia kemudian tindak kekerasan dilakukan oleh suaminya sendiri, kalau dia melaporkan dan suaminya masuk penjara, kemudian dia berpikir tentang dia dan anak-anaknya. Mau kemana ini, Bu? Mau bagaimana? Kan itu. Terancam. Nah, itulah justru makanya organisasi-organisasi, Kementerian Perempuan seharusnya membuat, memang sekarang sudah dibuat sih katanya, tempat-tempat shelter bagi perempuan-perempuan yang terkena tindak kekerasan. Dan mereka kan kabur dari rumah. Nah, terus kalau udah kabur dari rumah, ibu ini dan anak-anaknya mau makan, siapa yang makan, yang memberikan makan. Kalau kemudian dia mengambil tindakan secara hukum, kemudian
nanti diproses secara hukum suaminya, kemudian siapa yang menafkahi keluarganya dan anak-anaknya? Kan banyak ini prosesnya. Prosesnya panjang banget. Seperti Bu, ya. itu. Makanya kebanyakan di strata laporan itu menurut saya di tingkat ekonominya yang rendah. Kalau tingkat ekonominya tinggi, langsung cerai udah. Yang data-datanya kan perempuan-perempuan yang bekerja, perempuan-perempuan yang Karir, Bu. dia punya encourage, Iya. pemberdayaan. Kalau dia kemudian suaminya melakukan kekerasan, mereka langsung sudah tidak lapor-lapor ke polisi lagi, sudah minta pisah misalnya. Itu kan yang terjadi. Tapi untuk perempuan-perempuan yang strata ekonominya rendah, apa yang harus dia lakukan? Akhirnya dia ya menerima begitu saja semua kejadian yang ada. Ya, kan itu yang kemudian berkembang seperti itu. Nah, oleh karena itu, makanya mungkin kita harus mengencourage mereka sebelum menikah. Jadi ada pelatihan-pelatihan, kemudian memberitahukan kepada mereka bahwa suami istri itu tidak boleh saling melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Itu juga salah satu upaya untuk menghindari kekerasan tadi. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, di dunia pendidikan pun sampai saat ini, ya kan Bu, mulai dari SD, SMP, sampai SMA, karena tadi Ibu katakan bahwa dunia ini udah semakin canggih. Itu terjadi, Bu. Ya, Pelecehan dan kekerasan. Ini fenomena apa, Bu? Ibu kan katakan karena digital mereka bisa langsung ini. iya. Atau, nah, dari sisi pendidikan, apa nih peranan dari seorang guru maupun dari perempuan lah, Ya. ya, untuk bisa memberikan suatu masukan kepada anak-anak pendidik ini seperti Iya, penggunaan handphone ini. betul. Kita miris ya. Iya. Ada ibu yang syuting anaknya sendiri, Benar, ya kan? Kemudian fotonya dijual, videonya, betul. ya kan? Untuk mencari penghasilan ekonomi. Kemudian banyaklah anak-anak sekarang yang SMP, SD membuat video-video Iya. sendiri, ya kan? Nah, itu kan satu memang karena teknologi digitalisasi. Jadi pemahaman tentang literasi digitalisasi ini masih rendah. Karena sejak COVID kan memang kita lompatan jauh ya. Akhirnya semua anak punya HP. Karena dulu untuk sekolah. Iya. Tapi Sekolah, ya, Bu. setelah selesai COVID, anak-anak sudah ketergantungan dengan HP-nya. Iya. Nah, akhirnya menyebabkan mereka tidak bisa lepas dari HP. Nah, literasi tentang pemanfaatan digital itulah yang agak terlambat. Nah, oleh karena itu perempuan menurut saya, ibu-ibu ya walau usia berapapun dia harus tahu tentang literasi teknologi. Iya. Karena berkembang ke depan, 5 tahun ke depan, kejahatan-kejahatan itu justru melalui dunia maya. Makanya sekarang pinjol tinggi, ya kan? Tindak pelecehan seksual juga tinggi. Kemudian ada anak gadis juga hilang melalui pertemanan di ruang-ruang maya, dunia maya. Nah, ini yang perlu ada literasi teknologi di semua lini, khususnya di keluarga. Jadi semua itu menurut saya tidak dimulai dari Luar, ya, Bu. kampus atau sekolah, tapi dimulai dari inti keluarga. Jadi disinilah perempuan, yang namanya perempuan itu kan ibu bangsa, pendidik utama dan pertama di dalam keluarga. Dia madrasah ula, contoh teladan. Jadi kalau mau jadi seorang ibu, dia harus paham tentang perkembangan literasi digital yang ada sekarang. Ya mereka-mereka yang akan menikah mungkin juga perlu pemahaman itu. Nah sekarang di rumah ibu-ibunya juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan tentang digitalisasi. Karena kan juga biar paham anaknya buka HP itu apa yang dibuka. Karena dan juga harus diperhatikan oleh keluarga, ada jam-jamnya tertentu. Nah orang tua harus mengambil peranan di situ, bukan hanya sekolah. Karena kadang-kadang di sekolah malah nggak boleh bawa HP. Tapi sampai rumah dia nyari HP kan, bukan nyari ibunya atau nyari bapaknya. Itu, ya, yang dicari itu kan HP-nya, kan gitu kan. Ada yang HP-nya dijual aja anaknya marah, tidak mau sekolah, ngamuk, stres. Loh, kan jadi seperti itu. Karena sekarang HP dijadikan sebagai teman anak, kan ibunya nggak sempat, bapaknya nggak sempat, ya kan. Anak-anak hanya dipegangin HP. Bayi-bayi sekarang juga melihat HP.
di tempat dorongannya. Yang pertama itu. Akhirnya tidak dia bertenggang rasa, bertoleransi, tidak melakukan sosialisasi. Nanti ke depan anak-anak kita akan menjadi individualistis. Anak kita tidak akan bisa berkembang dengan baik. Karakternya tidak akan terbentuk dengan baik. Karena dia sibuk dengan HP-nya. Dipanggil orang tuanya tidak dengar, ya kan? Diminta bantuan tidak mau, disuruh belajar tidak mau. Karena semuanya. Ini permasalahan sekarang karena ketergantungan itu. Nah, pemerintah harus hadir, saya sepakat. Sekarang mungkin, saya nggak tahu kan sekarang sudah offline ya. Saya nggak tahu apakah mungkin ada pembatasan. Nah, itu juga kan bisa pembatasan tentang HP. Kalau tidak bisa ya orang tua yang harus bertanggung jawab membatasi penggunaan HP kepada anak-anaknya. Ada jamnya. Iya. Kalau enggak anaknya nggak ketergantungan, jadi udah kayak hedik. Ya sama dengan narkoba juga kan. Pelan-pelan dia sangat bergantung. Kan itu juga yang terjadi. Sekarang orang tua sibuk juga dengan HP-nya sendiri, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, satu keluarga, nggak pernah duduk bareng berbincang, ngobrol, enggak. Tapi justru dia berbincang dengan orang lain. Senyum-senyum sendiri dengan orang lain. Tidak senyum dengan keluarganya. Hilang nilai-nilai dalam keluarga itu karena teknologi. Kan itu juga. Tapi apakah kita akan menutup dunia ini dengan kita tidak punya HP? Enggak mungkin juga. Karena ada sisi positifnya juga. Sebenarnya kita bisa banyak belajar dari HP. Perkembangan teknologi, mau belajar tentang undang-undang kekerasan, mau belajar tentang peningkatan ekonomi, tahu tentang politik, tahu tentang bagaimana membentuk karakter, kan juga bisa belajar dari HP sekarang. Dari gadget kita juga. Sekarang jualan juga bisa. Lagi toko-toko sekarang udah pada tutup. Mal-mal juga yang laku cuman makan. Malah yang laku kan ibu-ibu yang di rumah pakai daster sambil gendong anak jualan lewat HP-nya. Apa mau jualan apa aja. Dan itu juga ada peningkatan ekonomi. Kalaupun dipergunakan seperti itu ya. Digunakan untuk positif. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Jadi menurut saya keluarga yang harus menjadi garda terdepan. Gitu. Nah, sebagai ketua umum dari Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, apa sosialisasi apa yang sudah Ibu sampaikan kepada perempuan Indonesia khususnya yang sudah Ibu lihat lapangan sendiri di daerah? Apakah memang sudah benar-benar mereka mengerti dengan program itu ataupun sosialisasi apa lagi yang Ibu sampaikan kepada perempuan Indonesia? Ya, kalau saya memberdayakan di lingkungan ibu-ibu sendiri dulu, mereka harus paham tentang literasi digital. Karena kita kan baby boomer ya. Anak-anak sekarang kan Gen Z. Tapi tidak boleh kita kemudian gagap teknologi, gaptek. Jadi ibu-ibu sekarang kita encourage dari mulai DPP, DPD sampai DPC. Paham literasi digital. Dan mereka harus menetapkan aturan di rumah masing-masing. Jadi rumah harus dijadikan pilot project. Rumah harus dijadikan contoh teladan buat tetangganya. Suatu nasana. Kalau ada tetangganya yang bilang, anak saya kenapa gini-gini, anak saya kenapa tidak? Jadi harus dimulai dari keluarga. Jadi kalau saya menghimbau kepada organisasi, khususnya saya Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, mari dimulai dari diri kita, keluarga kita, menjadi contoh teladan bagi keluarga lain. Baru keluar ya. Ya, bahwa kita mampu mendidik anak-anak kita bagaimana menggunakan teknologi ini dengan benar dan baik. Baru kemudian kita encourage di lingkungan terdekat. Ya kan, bisa ketemu di kegiatan posyandu, di kegiatan PKK, arisan, pengajian. Nah itu bisa pemahaman tentang literasi digital. Jadi kita nggak bisa dibilang, gaptek kita gagap teknologi. Udahlah biar anak-anak, enggak juga. Banyak yang mereka bisa belajar. Karena hari gini kan semuanya memang, karena dunia kan sudah tidak ada batasnya. Ya kan, dunia tidak ada batasnya lagi. Kita bisa bertanya apapun, bisa jualan apapun melalui dunia maya, digital. Nah, anak-anak kita kan tinggal mencet-mencet, nggak tahu apa yang ditonton, tidak tahu apa yang dibeli, bahwa itu pinjaman online, bahwa itu judi, bahwa itu dia beli sesuatu yang seharusnya tidak boleh, bahwa dia menonton. Siapa? Ya keluarga terdekat, lingkungan terdekat yang harus menginformasikan.
dikasih tahu ya Bu. Ya diberitahukan ya ke anak-anaknya, dan mungkin ada aturan jam-jamnya juga. Maupun hari ya Bu. Iya, Ini dan baru bisa hari main ya. betul gitu. Nah, kehadiran pemerintah seperti Komnas HAM, terus dari kementerian juga ada, beberapa perempuan juga. Sampai sejauh ini dari pandangan Ibu, apakah mereka sudah melihat ini sebagai gunung es dan sudah terbukti bisa mengungkap persoalan ini dan lebih yang istilah katanya memperhatikan ini supaya jangan terulang-ulang lagi Bu, dan bertambah kasusnya hari demi hari. Pandangan Ibu Marlina sendiri seperti apa? Ya menurut saya mereka sudah bekerja juga secara maksimal ya. Tetapi yang namanya perkembangan teknologi kan tidak bisa kita bendung. Itu yang pertama. Kedua, kemudian kembali kepada permasalahan mendasar kita, budaya, adat istiadat, ya kan. Kemudian permasalahan ekonomi. Jadi memang ini harus diselesaikan secara komprehensif. Walaupun judulnya cuma kekerasan terhadap perempuan, tetapi yang harus melakukan encourage sedemikian rupa supaya kekerasan terhadap perempuan itu selesai, itu tidak hanya Kementerian Perempuan, tidak hanya Komnas Perempuan, tapi seluruh elemen masyarakat, pemerintah. Jadi semua lini itu harus ikut andil di dalamnya, gitu ya. Instansi-instansi harus ikut andil di dalamnya. Pada ibu-ibu tadi, pemuka agama, kemudian mungkin UMKM, ya kan, mereka tadi yang strata ekonominya rendah mau lapor nggak berani, ya sudah ibunya dikasih pelatihan UMKM. Setelah dia mampu berdiri sendiri, dia berani untuk menyelesaikan urusannya keluarga, ya sudah dia biar lepas. Jangan sampai kemudian perempuan ini sampai meninggal dunia karena kekerasan dan tidak ada yang kemudian membantu. Jadi memang harus komprehensif. Jadi kekerasan terhadap perempuan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian ya atau organisasi perempuan, tetapi harus secara komprehensif diselesaikan. Negara harus hadir di sini. Semua harus membantu supaya permasalahan ini selesai. Kan begitu juga, karena situasi sekarang berubah. Zaman semakin digital, tenaga kerja makin sedikit yang digunakan. Mereka banyak yang kemudian tidak bekerja, dirumahkan. Akhirnya emosi, terjadi kekerasan juga di dalam rumah tangga. Perempuan juga yang kemudian akhirnya menjadi korbannya. Jadi semua aktivitas kegiatan apapun, akhirnya perempuan juga yang menjadi korban. Situasi ekonomi tidak baik, kemudian pabrik-pabrik tutup, suaminya kemudian diberhentikan, di rumah stres, kekerasan. Muncullah itu Bu. Lagi kan tidak akan pernah selesai. Jadi harus komprehensif. Ekonomi, budaya, ideologi, politik, semua harus ikut andil menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Betul. Nah, kita kembali untuk generasi muda. Ya kan Bu, berarti ini sebenarnya kunci untuk majunya bangsa ini ada di anak muda sendiri. Terlebih dengan perempuan-perempuan anak muda sekarang, mereka sekarang asik dengan gaya dan stylenya sendiri. Ini setidaknya kan munculkan suatu ini juga kan Bu ya, apa kepada laki-laki. Nah, Ibu melihatnya fenomena ini apa yang katakan Ibu tadi masalah kemajuan digital itu atau gimana? Ya menurut saya memang sebuah perkembangan Gen Z ini kan sesuai dengan karakteristik perubahan zaman yang terjadi. Dan memang mereka punya gayanya sendiri ya. Dan tentu saja karakter itu harus dibangun tetap dari rumah. Jadi rumah adalah tempat pertama membentuk karakter seseorang. Budaya baru di sekolah, baru di kampus kan gitu. Karena kita berkeinginan ya kayak Syahid saja ingin menghasilkan calon-calon pemimpin yang berkarakter, berbudaya, religius gitu ya. Dan kalau bisa memberi lapangan pekerjaan, bukan mencari lapangan pekerjaan. Tetapi yang namanya karakter anak muda kita sekarang harus tetap dimulai dari rumah, dari keluarga. Contoh teladannya adalah orang tuanya. Jadi orang tuanya tidak boleh menyalahkan dari pihak luar, sekolah ataupun kampus ataupun apapun. Tapi harus dimulai di rumah. Karakter itu harus dibentuk di rumah. Jadi semua harus dimulai dari di rumah menurut saya. Karena itu yang penting. Biarpun dunia mau berubah, zaman mau berubah, teknologi mau berubah, maka benteng terakhir, garda terdepan adalah keluarga. Itu yang utama ya Bu ya. Harapan Ibu untuk perempuan Indonesia ke depan seperti apa Bu Marlinda? Ya, saya berharap bahwa
semakin banyak perempuan-perempuan di depan yang bisa menjadi pemimpin ya. Karena pemimpin tidak hanya dalam konteks bahwa dia menjadi pemimpin politik, tetapi harus menjadi pemimpin di dalam keluarga. Pemimpin di dalam keluarga itu bisa menjadi contoh teladan, bisa menjadi uswatun hasanah, madrasah ula, menjadi ibu bangsa, menjadi pendidik utama dan pertama di dalam keluarga. Kalau kita mampu memimpin diri kita sendiri, maka kita mampu memimpin orang lain. Jadi saya berharap pada semua perempuan, mari kita mulai untuk bisa memimpin diri kita sendiri. Maka kita akan mampu memimpin keluarga kita dan terlebih lagi kita mampu memimpin orang lain di sekitar kita. Jadi harus dimulai dari perempuan itu sendiri. Oke, terima kasih. Demikian para pendengar Hukum ID, bincang-bincang kita di Back to Campus bersama Ibu Marlinda Purnomo, Rektor Universitas Said Jakarta, Ketua dari Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, dan Pewani. Kiranya perempuan-perempuan Indonesia ke depan menjadi seorang pemimpin yang bijak di dalam mengatur keluarga sehingga keluarga itu menjadi suatu yang utuh dan benar-benar menjadi saut teladan di dalam kehidupan. Demikian perbincangan kami. Salam dari Lian Tambun. Sampai jumpa.